Ibu bapak guru dan ibu bapak kepala sekolah, berikut adalah laman pengelolaan kinerja terbaru yang akan berlaku mulai Januari 2025. Sebenarnya tidak ada perubahan yang banyak ya di dalam laman pengelolaan kinerja yang terbaru, hanya saja ada beberapa penyempurnaan atau bahkan kemudahan yang diberikan. Di antaranya adalah yang pertama, nantinya di sini tidak ada lagi poin ya, poin minimal atau misalnya dihargai berapa poin atau misalnya dibatasi harus sekian poin gitu, tidak ada. Dan yang kedua, untuk pengelolaan kinerja yang baru, tidak ada lagi unggahan dokumen yang harus dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah. Dan yang ketiga, nah kalau kita lihat di sini periodenya 1 tahun ya. Jadi mulai dari Januari sampai Desember 2025. Ibu dan Bapak sekalian, di pengelolaan kinerja yang lama, kalau kita lihat ini ada 2 periode ya. Jadi periode pertama itu Januari sampai Juni 2024 dan dilanjutkan periode kedua yakni Juli sampai Desember 2024, serta Ibu dan Bapak akan mengumpulkan dokumen itu yang lama. Sementara di pengelolaan kinerja baru, Ibu dan Bapak tidak ada nantinya untuk mengunggah dokumen. Jadi cukup menunjukkan bukti kepada atasan. Kalau guru berarti kepala sekolah ya. Nah, di sini untuk yang bagian kiri ini karena hanya prototipe saja. Jadi nanti ketika pengelolaan kinerja ini sudah betul-betul akan digunakan oleh ibu dan bapak sekalian, maka tentunya yang di bagian kiri ini tidak ada ya. Jadi menyesuaikan apakah kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Jadi sudah ini ya, sudah hanya yang putih ini saja ya, yang putih ini sampai di sebelah kanan. Nah, kita akan mulai saja ibu dan bapak, kita mulai dari perencanaan guru ya. Nah, di sini eh, di dalam prototipe yang kita contohkan adalah Ibu Dwi Rustina ya. Kita klik saja sebagai pegawai dan seperti biasa kita klik mulai. Nah, pastikan memang data diri kita ya ini sudah sesuai karena memang jenjang jabatan dan seterusnya atau data yang lain ini akan mempengaruhi perencanaan kinerja kita, sehingga kita harus cek betul ya datanya apakah sudah sesuai dan atau belum. Jika belum sesuai, maka hati-hati, data hanya bisa diedit 1 kali saja dan kita bisa klik saja di sini edit. Maka ketika ada yang belum sesuai, tentunya seperti biasanya ya, yang kemarin juga begitu ya. Kalau kita klik edit, maka kita bisa mengedit yang ada di sini. Apabila sudah sesuai, Ibu dan Bapak cukup klik data sudah sesuai dan ya lanjut. Ini yang kita klik. Nah, setelah kita klik iya dan lanjut, maka kita akan melihat perencanaan kinerja pertama. Pelaksanaan tugas pokok 5M. Jadi ada 5 gitu ya. Guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan dan tidak perlu mengunggah dokumen atau bukti dukung apapun. Jadi ibu dan bapak guru nantinya cukup menunjukkan saja bukti dukung yang menunjang apa yang sudah disepakati bersama antara guru dan kepala sekolah. Jadi kuncinya itu seperti yang lalu juga, bahwa apa yang kita akan tuliskan pastikan dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan atasan kita ya. Kalau guru berarti kepala sekolah. Dan di sini ibu dan bapak guru tidak ada pembatasan jenis kegiatan. Jumlah dan jenis kegiatan pastikan juga didiskusikan dan disepakati oleh atasan kita ya, kepala sekolah. Kemudian juga nantinya di sini tidak ada kemudian standar format penulisan refleksi juga tidak ada.
Dan pastikan memang berdasarkan refleksi yang sudah dilakukan, nantinya kepala sekolah juga bisa melakukan dialog lebih lanjut gitu ya. Seperti juga hal yang Ibu dan Bapak lakukan di pengelolaan kinerja yang lama. Jadi hampir sama ya. Nah, kita akan mulai saja, apa sih tugas pokok 5M? Nah, yang wajib ini adalah poin 1 sampai 4 ya, Ibu dan Bapak guru. Jadi yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Pastikan memang Ibu dan Bapak guru merencanakan pembelajaran dengan baik. Lalu yang kedua, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Jadi setelah merencanakan juga melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan. Yang ketiga, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Dan yang keempat, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, mulai 5.1 ini adalah opsional ya Ibu dan Bapak. Jadi boleh dipilih atau karena opsional boleh juga tidak. Seperti yang lalu kan juga begitu ya. Ketika Ibu dan Bapak guru melaksanakan tugas tambahan, ini juga bersifat opsional. Nah, misalnya kita pilih saja di sini ya. Nah, karena masih prototipe, yang bagian atas ini muncul satu saja ya, tugas tambahan sebagai wali kelas. Jadi kalau Ibu dan Bapak tidak menghendakinya atau tidak melaksanakan tugas tambahan sebagai wali kelas, Ibu dan Bapak cukup menghapusnya saja. Klik di sini di tombol hapus. Lalu untuk 5.2, nah di sini guru melaksanakan tugas tambahan, misalnya selain wali kelas tadi. Nah, cukup juga diklik di bagian ini. Sekali lagi ini adalah opsional Ibu dan Bapak, jadi boleh dipilih, boleh juga tidak. Nah, di sini tugas tambahan opsionalnya pilihannya juga sama ya dengan pengelolaan kinerja yang lama. Saya bacakan satu persatu. Yang pertama, guru melaksanakan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Lalu guru melaksanakan tugas tambahan sebagai wali kelas. Guru melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Guru melaksanakan tugas tambahan sebagai ketua program keahlian. Ini biasanya untuk SMK ya. Kemudian opsi selanjutnya, guru melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium atau bengkel atau unit produksi atau teaching factory. Jadi untuk yang bengkel, unit produksi dan teaching factory ini biasanya juga untuk jenjang SMK. Kemudian opsi selanjutnya, guru melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator bursa kerja khusus atau BKK. Biasanya ini juga untuk SMK. Guru melaksanakan tugas tambahan sebagai ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama atau LSP 1. Opsi selanjutnya, guru melaksanakan tugas tambahan sebagai asesor lembaga sertifikasi profesi pihak pertama atau LSP 1. Opsi selanjutnya, guru melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Guru melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Opsi selanjutnya, guru melaksanakan tugas tambahan sebagai guru piket. Lalu, guru melaksanakan tugas tambahan sebagai penilai atau asesor kinerja guru. Kemudian, opsi selanjutnya, guru melaksanakan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru atau komunitas belajar guru. Opsi selanjutnya, guru melaksanakan tugas tambahan sebagai tutor pendidikan jarak jauh pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan opsi terakhir adalah guru melaksanakan
tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, ini Ibu dan Bapak bisa memilih, bisa tidak ya. Jadi kalau di sini misalnya, ini contoh saja ya, kita pilih salah satu gitu ya. Boleh tidak keduanya ini tidak kita isi, tinggal dihapus saja ya Ibu dan Bapak. Jadi karena ini bersifat opsional, maka Ibu dan Bapak boleh mengisi, boleh tidak. Yang terpenting dan kunci utama adalah komunikasikan ini bersama Ibu dan Bapak kepala sekolah, gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak juga bisa menambahkan di sini, misalnya opsional kan tugas tambahannya banyak misalnya. Nah, Ibu dan Bapak cukup klik di bagian kiri. Kalau sudah, pastikan simpan di draft ya Ibu dan Bapak, dan Ibu dan Bapak silahkan lanjutkan klik ke praktik kinerja. Nah, jika Ibu dan Bapak sudah klik ke praktik kinerja hampir sama dengan yang lalu ya, bahwa di sini tercantum beberapa indikator ya untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Nah, indikator ini tentunya sudah disediakan berdasarkan rekomendasi dari rapot pendidikan di sekolah masing-masing versi terakhir gitu ya. Kalau kita lihat ini rekomendasinya untuk sekolahnya Ibu Dwi Rustina ada 2, yakni yang merah ini ya, keteraturan suasana kelas dan penerapan disiplin positif. Nah, kita bisa cek juga sebenarnya indikator yang lain. Nah, di sini ada yang orange, yakni umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, serta ekspektasi pada peserta didik. Sementara yang sudah hijau di sekolah Ibu Dwi Rustina ini adalah instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran, dan aktivitas interaktif. Nah, sekali lagi kuncinya dasar pertimbangan ini kan rapot pendidikan di sekolah Ibu Dwi Rustina ya. Nantinya ketika Ibu dan Bapak kepala sekolah itu mengomunikasikan dengan kita sebagai guru dan kemudian memplotting misalnya karena ada 2 rekomendasi yang urgent, maka guru-guru kita misalnya dibagi biar keduanya tertangani dengan baik. Dipersilahkan ya ketika Ibu dan Bapak guru misalnya dibagi ke 2 tempat ini misalnya. Tetapi andai misalnya bahkan dibagi 5 misalnya yang orange ini juga akan ditangani, itu sangat dipersilahkan dan dikembalikan ke sekolah masing-masing begitu ya. Nah, kita pilih salah satu saja ya. Misalnya saya ditugaskan untuk memilih ini ya, keteraturan suasana kelas gitu ya. Kita klik saja di sini dan pastikan simpan di draft Ibu dan Bapak. Setelah menyimpannya, kita lanjut saja ke pengembangan kompetensi. Seperti biasa ya Ibu dan Bapak, jadi masih sama dengan yang lama gitu. Nah, di sini kita diminta untuk memilih satu indikator saja yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Dan pastikan memang kita harus berdiskusi dengan kepala sekolah kita ya. Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan indikator yang kita pilih tadi. Nah, nantinya di tahap pelaksanaan kita akan melakukan kegiatan sesuai dengan diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan di sini tidak ada dokumen yang diunggah ya Ibu dan Bapak, jadi cukup menunjukkan saja nantinya ketika pelaksanaan sudah dilaksanakan gitu. Nah, kita akan pilih saja indikator kompetensinya. Kita klik di sini. Indikator kompetensi yang disediakan Ibu dan Bapak, kita baca satu persatu ya. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Lalu, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.
Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk perilaku sesuai dengan kode etik guru. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Opsi selanjutnya, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Selanjutnya, guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan komunitas belajar sebagai penggerak komunitas. Opsi selanjutnya, guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui publikasi karya dalam bidang pendidikan di tingkat nasional dan atau internasional. Opsi selanjutnya, guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Kalau sekarang PPG calon guru ya namanya, kemudian magister atau doktoral. Opsi selanjutnya, guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pendidikan guru penggerak atau sertifikasi kompetensi keahlian dan lain sebagainya. Dan opsi terakhir, guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui praktik magang atau praktik kerja industri. Nah, ini pilih saja salah satu indikator yang menjadi fokus. Misalnya, kita memilih ini ya, katakanlah penggerak komunitas misalnya. Ya. Nah, karena ini masih prototipe, Ibu dan Bapak, ketika saya klik di bagian bawah ternyata tidak bisa. Kita biasanya kalau prototipe memang paling mudah untuk klik bagian atas gitu ya. Nah, misalnya ini salah satu aja ya Ibu dan Bapak. Yang kita pilih bisa juga dihapus diganti yang lain ya sebenarnya. Karena ini masih prototipe, maka ini biasanya memang terbatas di bagian yang atas. Nah, kalau sudah dipilih dan pastikan memang dikomunikasikan ya sekali lagi dengan atasan langsung. Kalau ibu dan bapak guru berarti sekali lagi dikomunikasikan dengan kepala sekolah kita masing-masing. Nah, simpan di draft dan lanjut ke pengembangan kompetensi. Sebenarnya sama ya ibu dan bapak. Dan di sini kita juga akan masuk ke indikator dan perwujudan perilaku yang hampir sama juga dengan pengelolaan kinerja yang lama ya. Nah, di sini untuk indikator dan perwujudan perilaku kita memilih ya satu yang ingin diprioritaskan semester ini. Nah, untuk yang lengkap silahkan Ibu dan Bapak klik di selengkapnya gitu ya. Seperti ini ya. Dan di sini hampir sama ya. Aspeknya ada berorientasi pelayanan gitu ya. Kita bisa klik di bagian kanan gitu ya. Kita bisa pilih seperti yang lama ya Ibu dan Bapak, hanya saja karena di sini prototipe maka di sini masih terbatas ya, kita tidak bisa memilih. Tetapi pada dasarnya kita bisa memilih salah satu ya nanti dari beberapa opsi yang disediakan pada indikator perilaku yang memang kita akan pilih begitu. Lalu di sini juga masih sama ya bagaimana Anda akan menerapkan perilaku yang tadi gitu ya. Kemudian juga aspek akuntabel sama ya Ibu dan Bapak, silahkan dipilih saja, diklik di segitiga bagian kanan ya. Ini lalu bagaimana kita bisa menerapkan juga bisa kita klik ya. Kita klik yang kita rasa itu bisa kita lakukan dengan baik. Begitu juga dengan aspek kompeten ya, sama. Kita bisa memilih ya, silahkan diklik di bagian kanan. Lalu bagaimana kita akan menerapkan juga bisa kita klik opsinya. Aspek harmonis dan juga loyal hampir sama, lalu adaptif, kolaboratif. Ini sama ya Ibu dan Bapak. Silahkan saja pilih indikator perilaku yang Ibu Bapak kehendaki ya, yang ingin difokuskan di tahun ini, dan bagaimana mewujudkannya juga silahkan diklik di bagian kanan. Jangan lupa setelah
pilih gitu ya, maka ibu dan bapak simpan di draft dan lanjutkan ke rangkuman. Nah, ini sama juga ibu dan bapak bahwa rangkuman ini memuat apa saja yang akan direncanakan di tahun ini gitu ya. Kalau di sini berarti berdasarkan apa yang sudah kita rencanakan tadi pada saat kita memilih pelaksanaan tugas pokok 5M yang wajib 4 ya Ibu dan Bapak 1 sampai 4 tadi, dan yang opsional tadi kita pilih 2 gitu ya. Itu harusnya akan tersimpan di sini gitu ya. Kemudian praktik kinerja juga seperti itu sudah terangkum, pengembangan kompetensi dan perilaku kerja. Nah, di sini sudah akan terangkum semua. Jadi sama dengan pengelolaan kinerja kita yang berlaku di tahun lalu, di tahun 2024. Nah, di sini ketika Ibu dan Bapak sudah merasa yakin ya, maka Ibu dan Bapak boleh klik lanjut ajukan. Tetapi apabila Ibu dan Bapak menjumpai di rangkuman ini masih ada keraguan atau dikomunikasikan dengan Ibu dan Bapak kepala sekolah, kemudian sepertinya yang bagian ini diubah atau yang bagian mana diubah, maka Ibu dan Bapak masih bisa melakukan pengubahan dengan cara klik di sini dilakukan ubah gitu ya. Namun apabila komunikasi sudah dilakukan dan ibu bapak guru sudah mantap untuk memilih apa yang sudah ibu bapak pilih, maka silahkan klik lanjut ajukan. Biasanya memang kita kemudian ada peringatan ya sebelum diajukan terakhir bahwa ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Nah, di sini atasan kita akan memeriksa dan memberikan penyesuaian apabila memang diperlukan. Nah, di sini kita cukup klik seperti yang lalu juga diklik di ajukan atau bisa dicek ulang. Saya klik ajukan. Nah, ketika sudah diklik ajukan, maka perencanaan kinerja ibu dan bapak guru berhasil diajukan, dan di tahap selanjutnya memang ini lanjutkan dengan diskusi juga ya, tetap dengan atasan kita. Kemudian nantinya apakah kita mendapatkan persetujuan dan penyesuaian dari atasan dan langsung lanjut ke kesepakatan atau laksanakan gitu ya. Nah, kalau sudah diajukan, maka kemudian ini akan menunggu persetujuan gitu ya. Kalau ibu dan bapak itu akan cek perencanaan kinerja, maka tinggal diklik saja di bagian kanan ini. Dan karena untuk pengelolaan kinerja tahun 2025 itu berlaku 1 tahun, maka di bulan Januari silahkan direncanakan dan dilaksanakan persetujuan rencana tadi dengan atasan langsung ya, dengan kepala sekolah. Karena pada bulan Februari sampai Desember, maka ini akan sudah beranjak ke persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja yakni observasi, kemudian pelaksanaan praktik kinerja yakni berupa tindak lanjut dan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan predikat kinerja oleh atasan kita. Nah, Ibu dan Bapak setelah diajukan, maka tentunya kita akan masuk ke ini ya. Coba kita mau cek ya, periksa perencanaan kinerja guru. Nah, ini khusus kepala sekolah ya Ibu dan Bapak. Jadi kepala sekolahnya kita di dalam prototipe ini Pak Hendrawan Suprapto ya. Nah, Pak Hendrawan ini akan melakukan pemeriksaan gitu ya. Kita klik ya sebagai Pak Hendrawan. Tentunya di dalam laman Pak Hendrawan di sini ada daftar guru seperti biasanya ya. Untuk yang lama juga seperti ini ya. Jadi cukup dicek saja satu persatu untuk Ibu Dwi Rustina tadi misalnya, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, seperti itu. Dicek satu persatu, kita klik di sini. Oh, tadi memilih keteraturan suasana kelas misalnya. Dan seterusnya. Nah, di sini Ibu dan Bapak kepala sekolah ya, itu bisa melakukan pengubahan ya. Jika ada yang memang belum disepakati oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, di sini.
Ketika kepala sekolah tadi memeriksa dan mengecek di sini, maka silahkan memang ini sama dengan yang lama ya, masih juga diperlukan adanya komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Ibu dan Bapak setelah mungkin disetujui, maka kita lihat untuk langkah guru selanjutnya. Jadi hampir sama juga ya. Ketika sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka ibu dan bapak guru silahkan cek di sini. Sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Ketika kita klik ya, maka di sini ada pelaksanaan tugas pokok tadi yang sudah diajukan. Jika ada penyesuaian, maka di sini misalnya ada penyesuaian, biasanya di sini langsung ada tombol cek apa penyesuaiannya, gitu ya. Kemudian selanjutnya ke praktik kinerja. Di sini tadi memilih keteraturan suasana kelas. Begitu juga jika kepala sekolah atau sebagai atasan langsung ada penyesuaian, bisa dicek di sini ya. Tinggal dicek saja apa penyesuaiannya. Kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Juga sama ya. Jadi jika ada penyesuaian dari atasan, maka silahkan diklik cek untuk melihat penyesuaian dari atasan kita. Lalu ke pengembangan kompetensi juga hampir sama ya di sini. Jika ada penyesuaian maka tinggal dicek saja, dan kalau memang benar-benar ini sudah berdasarkan komunikasi yang baik antara guru dengan kepala sekolah dan guru merasa bahwa ini sudah sesuai dengan pilihannya dan bisa melaksanakannya dengan baik, maka silahkan diklik sepakati. Nah, ketika sudah diklik sepakati, Ibu dan Bapak, maka akan muncul sepakati perencanaan kinerja. Nah, dengan menyepakati, maka kita akan bisa melanjutkan ke pelaksanaan kinerja. Kita harus centang di bagian ini. Saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Maka tinggal kita klik saja sepakati atau boleh juga dicek ulang. Kita klik sepakati. Nah, sudah Ibu dan Bapak. Jika sudah disepakati, maka tentunya perencanaan yang sudah diajukan dan disetujui oleh kepala sekolah sudah bisa akan dilakukan pelaksanaannya. Nah, kita coba klik ya Ibu dan Bapak, pelaksanaan guru. Seperti yang lama, bahwa guru sebagai pegawai di sini praktik kinerja diwujudkan dengan persentase ya. Jadi kalau di sini coba kita klik cek praktik kinerja. Jadi sama ya, bahwa nantinya akan dimulai gitu ya, rinciannya itu satu persatu bagian. Jadi di bagian pertama pelaksanaan observasi. Kita coba klik ya. Nah, ketika mengisi dokumen ya, isi dokumen tadi di sini perbedaannya tidak ada mengunggah gitu ya. Jadi sampai bawah ini tidak ada unggahan. Kalau yang lama ketika sudah dikumpulkan kan ada unggahan RPP atau modul ajar gitu ya. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah kita sebagai guru ya, berdasarkan perencanaan yang sudah diajukan dan disetujui oleh kepala sekolah, tadi kan memilih indikator suasana kelas misalnya. Kalau masih ragu-ragu, Ibu dan Bapak bisa cek rubrik observasinya. Silahkan dicek di sini gitu ya. Nah, perilaku spesifik yang ingin dipelajari dan ditampilkan pada observasi praktik kinerja, ini target perilakunya berdasarkan indikator pilihan Anda. Karena di sini opsinya itu ada 3, kita diperbolehkan memilih salah satu saja gitu ya. Misalnya yang paling kiri ini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Itu kalau misalnya opsi yang pertama yang kita pilih ya. Opsi yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Lalu opsi yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Jadi seperti yang pengelolaan kinerja yang lama, kita juga boleh memilih salah satu dari ketiga opsi ini ya Ibu dan Bapak.
Misalnya kita tetap pilih opsi yang paling kiri gitu ya. Lalu apa saja upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku tadi? Nah, di sini eh, silahkan diketikkan gitu ya. Ada maksimal ini 250 kata ya. Jadi silahkan diketikkan saja apakah mempelajari buku tertentu atau eh, mempelajari modul tertentu atau mempelajari tayangan apa gitu ya. Silahkan dituliskan di sini. Dan di jadwal observasi praktik kinerja, Ibu dan Bapak bisa memperkirakan ya. Jadi di sini hanya berupa perkiraan saja dan bisa diubah di luar sistem. Langsung saja ketika misalnya perkiraan kita, katakanlah di sini tertulis 1 Maret 2025 gitu ya. Nah, ini karena tidak bisa saya ubah ya Ibu dan Bapak. Ini hanya contoh saja. Misalnya 1 Maret 2025 saya akan melakukan observasi praktik kinerja. Sudah sepakat dengan kepala sekolah saya misalnya. Tetapi di kemudian hari, pada hari hanya yang sudah kita sepakati bersama, ternyata ada acara yang memang tidak bisa dipindah, misalnya acara sekolah gitu ya. Maka Ibu dan Bapak cukup mengubahnya di luar sistem. Jadi langsung didiskusikan bersama kepala sekolah saja gitu ya. Nah, ini harus kita isi. Untuk yang prototipe ini memang sudah terisi ya Ibu dan Bapak. Tentunya nanti Ibu dan Bapak bisa menyesuaikan di halaman masing-masing ya. Kalau di sini jenjang Ibu Dwi Rustina ini SD kelas 5 gitu ya. Mata pelajarannya silahkan diketikkan di sini. Kemudian catatan lain misalnya katakanlah eh, saya di tanggal 1 Maret 2025 nanti akan mengajar di kelas 5 ini misalnya jam ke 56 misalnya gitu ya. Tapi ini tulisannya adalah opsional, jadi bisa Ibu dan Bapak isi, juga bisa tidak diisi. Pastikan memang kita mendiskusikan apa yang sudah kita sepakati di sini dengan atasan kita, yakni Ibu dan Bapak kepala sekolah. Ibu dan Bapak bisa simpan terlebih dahulu di draft atau kalau sudah yakin dan dikomunikasikan dengan atasan kita langsung dengan Ibu dan Bapak kepala sekolah, Ibu dan Bapak guru bisa langsung klik kumpulkan, gitu ya. Nah, akan muncul seperti ini Ibu dan Bapak, tentunya hampir sama ya, jadi kumpulkan dokumen gitu ya. Dan di sini saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Atau misalnya seperti tadi, karena memang sudah ditentukan tanggalnya, kemudian ada perubahan, Ibu dan Bapak cukup berkomunikasi langsung saja dengan Ibu dan Bapak kepala sekolah bahwa berubah asal disepakati bersama gitu ya. Nah, langsung dikumpulkan atau boleh juga dicek ulang. Kita klik kumpulkan ya Ibu dan Bapak. Nah, setelah dikumpulkan tentunya akan muncul seperti biasanya ya, bisa Ibu dan Bapak cek rincian gitu ya, apa yang akan dilakukan gitu. Seperti itu. Dan selanjutnya, jadi langkah ini tentunya bukan hal yang baru ya. Bagi Ibu dan Bapak kepala sekolah juga sudah melaksanakan sesuai yang 2024 kemarin ya. Sama, tidak ada yang berubah, hanya saja tadi Ibu dan Bapak tidak ada mengunggah RPP atau modul ajar. Lalu bagaimana ketika mau melaksanakan observasi kelas, Ibu dan Bapak cukup menunjukkan saja bukti ya perencanaan yang sudah dilakukan agar menjadi pedoman dalam observasi kelas tadi ya. Lalu setelah dilaksanakan observasi kelas, maka Ibu dan Bapak tentunya nantinya juga akan melaksanakan refleksi ya. Dan tindak lanjut seperti juga kegiatan yang sudah dilaksanakan Ibu dan Bapak pada saat pengelolaan kinerja tahun 2024. Dan di sini tidak ada standar format penulisan refleksi yang ada. Jadi untuk menuliskan refleksi Ibu dan Bapak bisa menyepakati standar formatnya dengan kepala sekolah masing-masing. Begitu.
Nah, ibu dan bapak untuk penilaian oleh atasan ya, di sini hampir sama untuk ibu dan bapak kepala sekolah. Jadi muncul 2 bagian, kepala sekolah sebagai pegawai, ya, maka kepala sekolah sebagai pegawai tentunya, juga sama ya dengan tahun sebelumnya dan sebagai pejabat penilai kinerja juga sama. Jika sebagai pejabat penilai kinerja tentunya di sini akan muncul tombol lakukan penilaian. Kita klik saja dan di sini sama. Jadi ibu dan bapak eh, ketika lakukan penilaian kinerja bisa langsung cek ke penilaian di sini. Formatnya sama ya, tampilannya juga sama. Di sini ada rating praktik kinerja, kemudian rating perilaku kerja dan rekomendasi predikat kinerja. Jadi kalau kita klik untuk praktek kinerja, menilai gitu, ini juga sama ya. Nah, ini semua gurunya ada 13 misalnya, kemudian eh, dinilai satu persatu gitu ya, seperti yang lalu. Jadi untuk format kepala sekolah sebagai atasan ini tidak mengalami perubahan ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk perilaku kerja juga sama ya, di sini. Nah, untuk kelengkapan dokumen, karena untuk ibu dan bapak guru tidak mengunggahnya, maka untuk kelengkapan dokumen ini periksa untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ibu bapak guru. Maka ibu dan bapak kepala sekolah cukup memeriksa saja apa yang diberikan oleh ibu dan bapak guru karena tidak ada unggahan ya ibu dan bapak. Jadi cukup silahkan diperiksa apakah yang dituliskan sudah sesuai atau belum dengan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Apakah harus dicetak? Tidak gitu ya. Jadi dokumen yang ditunjukkan oleh guru boleh dicetak, boleh juga ditunjukkan di perangkat guru, misalnya di laptop guru gitu ya. Apabila sudah sesuai maka tinggal ibu dan bapak periksa saja apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Mungkin seperti itu saja yang bisa kita bandingkan atau mungkin yang kita ulik dari pengelolaan kinerja yang baru ibu dan bapak yang akan berlaku mulai Januari tahun 2025. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan ya, tidak usah khawatir, hampir semua sama. Bahkan di sini ada 3 hal ya yang mungkin akan mempermudah ibu dan bapak guru, ibu dan bapak kepala sekolah, dan kedepannya juga ada pengelolaan kinerja pengawas ya, bahwa yang pertama tidak ada lagi poin minimal, kemudian juga yang kedua ibu dan bapak tidak perlu mengunggah dokumen, dan yang ketiga ini berlaku untuk 1 tahun gitu. Terima kasih.